Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, izinkan dulu pertama saya Dika Arfianto di 400180089 dari kelas D Praktikum Instalasi Residensial. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang cara pembuatan kabel UTP strike dan crossover beserta cara implementasinya. Yang pertama, yang perlu teman-teman siapkan di sini diantaranya adalah tang crimping, yang kedua konektor RJ45 kabel UTP, dan tentunya adalah LAN tester atau kabel tester. Nah, sebagai pengantarnya, untuk tang crimping ini sendiri fungsinya adalah merekatkan antara pin dari RJ45 dengan ujung dari kabel UTP yang sudah kita kupas nantinya. Dan kabel UTP ini nantinya yang berfungsi sebagai transmisi data atau sebagai media transmisi. Kemudian RJ45 ini sendiri sebagai tempat meletakkan atau ibaratnya sebagai penghubung antara kabel ini dengan perangkat yang akan kita gunakan nanti. Sedangkan LAN tester di sini atau kabel tester fungsinya di sini untuk mengetes apakah sambungan dari kabel yang kita buat nantinya antara strike dan crossover berhasil dibuat atau tidak. Tandanya nanti jika berhasil terhubung maka nomor 1-8 ini akan ditandai dengan nyalanya LED secara bergantian. Nah, sebelum masuk ke sana, mari kita pelajari bagaimana cara membuat kabel strike. Yang pertama, kupas ujung kabel UTP kira-kira 2 cm sehingga muncul kabel-kabel kecil yang berwarna yang terlilit menjadi satu. Penampakannya seperti ini. Kemudian, lepaskan lilitan kabel kecil tersebut dan susun menjadi urutan sebagai berikut. Yang pertama, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, kalau sudah, pastikan tidak ada yang tertukar antara urutan ini tadi dan memiliki panjang yang sama. Apabila memiliki panjang yang berbeda saat disatukan seperti ini, teman-teman bisa memotong sedikit bagian ujungnya agar seperti ini ya, terlihat sama dan datar. Tujuannya kenapa harus memiliki panjang yang sama? Karena agar saat nanti dimasukkan ke dalam pin atau konektor dari RJ45, seluruh ujung kabel ini bisa mengenai pinnya. Jadi tidak ada satu kabel yang mendahului atau tertinggal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan ujung kabel yang telah disusun tadi ke dalam RJ45. Urutannya pinnya sesuai di bawah. Jadi untuk yang ini bagian atas seperti ini, yang bagian kiri sendiri ini diawali dari oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Seperti ini adalah contoh gambarnya. Kemudian, jika sudah, setelah ujung kabel tadi terkena pin dari RJ45, kunci menggunakan tang crimping dengan memasukkan kabel RJ45 ke mulut tang. Mulut tang ini letaknya berada di tengah sini, kemudian teman-teman bisa menjepitnya sehingga berbunyi klik. Nah, bunyi nanti itu yang menandakan bahwa kabel UTP teman-teman sudah terkunci oleh RJ45. Ulangi langkah 1-4, yaitu tadi yang mulai dari kupas, kemudian diurutkan dari oranye putih oranye, kemudian dimasukkan ke dalam RJ45 dan dikunci pada ujung kabel yang lain. Jadi teman-teman hanya membutuhkan satu kabel yang panjang, namun pada masing-masing ujungnya dikelupas. Jika sudah, untuk memastikan bahwa sambungan tadi sudah benar, hubungkan kedua ujung kabel yang sudah di-crimping tadi ke masing-masing port RJ45 di kabel tester atau LAN tester. Kabel yang benar, sambungannya akan ditandai dengan nyala LED 1-8. Apabila nantinya ada LED yang tidak menyala, maka perlu di-crimping ulang karena sambungannya bisa kurang rekat. Jadi, untuk membuktikan apakah sambungan dari kabel strike ini sudah benar, bisa dilihat dari nyala LED pada LAN tester ini sendiri. Oke, selanjutnya adalah pembuatan kabel cross. Kurang lebih langkahnya ini sama seperti kabel strike, yang membedakan hanya ujung kabel satu dengan kabel lainnya ini berbeda. Mari kita lihat proses pembuatannya. Yang pertama, kupas ujung kabel UTP kira-kira 2 cm sehingga muncul kabel-kabel kecil yang berwarna yang terlilit menjadi satu seperti ini. Kemudian, lepaskan lilitan tersebut dan susun menjadi oranye putih. Jadi urutannya ini masih sama ya dengan yang urutan yang strike tadi. Kurang lebih seperti ini. Pastikan tidak tertukar. Dan yang kedua, memiliki panjang yang sama. Dua hal ini harus teman-teman perhatikan agar saat nantinya terhubung ke RJ45 tidak ada satu kabel yang tertinggal atau mendahului yang lainnya. Oke, selanjutnya masukkan ujung kabel yang telah disusun ke dalam RJ45. Urutannya sama ya seperti yang di strike tadi, yaitu yang bagian pin 1 atau yang paling kiri ini sendiri diletakkan kabel berwarna oranye putih. Diikuti dengan kabel oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, selanjutnya, setelah ujung kabel terkena pin dari RJ45, kunci menggunakan tang crimping. Pastikan saat menguncinya ini
bisa sampai berbunyi klik, sehingga bisa diperkirakan bahwa kabel UTP tersebut sudah terkunci di RJ45. Selanjutnya, ujung kabel yang lain sama seperti yang sebelumnya dikupas terlebih dahulu. Kemudian pada bagian yang dilitkan diurutkan. Nah, urutannya ini sedikit berbeda dengan kabel yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya tadi adalah oranye putih, oranye, hijau putih, biru, maka cara simpelnya adalah teman-teman silahkan tukar posisi hijau putih dengan oranye putih dan warna oranye dengan warna hijau. Jadi urutannya menjadi seperti ini: hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Gambar tertera seperti ini. Selanjutnya, masukkan ujung kabel yang sudah disusun ke konektor RJ45 dengan konfigurasi sebagai berikut. Sama, tapi yang perbedaannya adalah pada pin 1 tidak dimasukkan oranye putih lagi, namun dimasukkan hijau putih. Ingat ya, sudah ditukar ya antara oranye putih dengan oranye. Jadi, hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Untuk gambarnya seperti ini. Selanjutnya, pembuatan kabel cross itu sendiri. Setelah kabelnya sudah dibuat dari kedua ujung tadi, silahkan dimasukkan ke dalam masing-masing port yang ada di kabel tester atau LAN tester, gunanya untuk mengecek apakah ada kekeliruan dari sambungan. Untuk urutannya, pada kabel yang memiliki urutan ini pasti biasanya menyala walaupun ada yang tidak berurutan seperti itu. Namun, jika nantinya ada yang tidak menyala atau ada salah satu pin yang tidak menyala, berarti perlu dikerimping ulang atau dicek ulang kembali sambungannya apakah sudah rekat atau belum. Kemudian, setelah membuat kabel straight dan cross, tentunya kita harus memahami apa sih kegunaan dari kabel straight dan cross itu sendiri. Implementasinya, pada kabel UTP straight sendiri yang pertama adalah menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Ketiga, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Selanjutnya, menghubungkan switch ke router. Yang selanjutnya, menghubungkan hub ke router. Sebagai contoh, di sini adalah implementasi daripada kabel straight itu tadi. Dari PC dihubungkan menuju, ini adalah salah satu contohnya adalah router ya, cuma tidak tercantum di sini, namun tidak masalah. Bisa dilihat nanti connect dari kedua ujung kabel, salah satu konektor RJ45 akan masuk ke port RJ45 yang ada di laptop, dan yang ujung satunya lagi akan masuk ke dalam port RJ45 yang ada di perangkat router. Selanjutnya, implementasi dari crossover itu sendiri. Yang pertama, menghubungkan dua buah kabel komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Nah, dari sini tadi bisa ditangkap, mohon maaf ya, untuk yang gambar yang sebelumnya tadi ini gambar switch. Saya sedikit salah menjelaskan tadi. Dan untuk yang kabel UTP ini bisa dihubungkan antara komputer dengan router. Oke, untuk implementasinya contohnya seperti ini. PC dengan PC, hub dengan hub, switch dengan switch, router dengan router, PC modem IP. Nah, dari sini bisa kita garis bawahi bahwa untuk UTP straight ini sendiri lebih ke arah transmisi data seperti itu. Karena perangkat yang dihubungkan adalah perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, komputer ini sebagai host, namun pada switch ini sendiri fungsinya adalah menentukan apakah bisa memberikan akses kepada host ini atau tidak. Kemudian, saat menggunakan crossover biasanya digunakan oleh dua node atau dua buah yang sama, bisa dikatakan seperti itu. Jadi komputer ini kan sebagai host, kemudian dia terhubung dengan host yang lain, router dengan router yang lain, hub dengan hub yang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi gambaran secara sederhananya teman-teman bisa ingat, crossover itu fungsinya untuk menghubungkan antara dua node atau yaitu tadi dua perangkat yang sama. Namun apabila hub itu fungsinya adalah menghubungkan atau mengirimkan transmisi data dari perangkat yang berbeda. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.